Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Eldani. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tutorial penggunaan website sistem informasi persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi. Sebelumnya, perkenalkan, saya merupakan peserta Latsar Angkatan 14, Presensi 24. Jadi website tersebut merupakan produk atau output dari aktualisasi yang telah saya jalankan kurang lebih selama 3 bulan. Oke teman-teman, pertama saya akan menjelaskan apa yang melatar belakangi sistem informasi ini. Jadi latar belakang dibuatnya sistem informasi ini yaitu masyarakat kebanyakan belum mengetahui bagaimana penyelenggaraan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi. Jadi dalam pembangunan gedung seperti rumah tinggal, hunian, lalu ada keagamaan, usaha, sosial, budaya, maupun bangunan khusus dan bangunan lain-lain itu semua memerlukan izin ya. Semua memerlukan izin dari pemerintah. Lalu dengan adanya sistem informasi ini diharapkan masyarakat dapat mengerti bagaimana penyelenggaraan bangunan gedung terutama terkait perizinannya. Jadi perizinan bangunan gedung ada dua yaitu PBG dan SLF. Pertama kita buka webnya dulu. Jadi websitenya itu sudah bisa dibuka pada website OPD yaitu DPU PKP Bantul ya teman-teman. Coba kita buka. Jadi kalian bisa mengakses sistem informasi tersebut di website OPD yaitu dpupkp.bantulkap.go.id. Bisa scroll ke bawah, di sini akan terlihat ikon dari sistem informasi PBG dan SLF. Ya, kita klik saja langsung. Ya, ini merupakan tampilan dari sistem informasi persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi yang telah saya buat. Jadi, saya akan menjelaskan pertama apa itu PBG maupun SLF. Jadi teman-teman, PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan. Kita bisa lihat di sini ada definisi. Ya, jadi PBG ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang bangunan gedung. Lalu ada SLF, kita buka. Ya, di sini ada definisi. Jadi sertifikat layak fungsi atau SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan. Ini peraturannya juga sama teman-teman. Jadi peraturannya di Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 ya. Oke, kita balik lagi. Jadi apa sih yang membedakan PBG maupun SLF? Singkatnya kalau PBG itu untuk bangunan yang belum terbangun, bisa dilihat di sini. Ini untuk bangunan yang belum terbangun atau sedang dalam proses pembangunan tapi belum selesai begitu. Lalu untuk SLF merupakan bangunan yang telah terbangun atau bangunan existing. Jadi bangunan tersebut telah difungsikan namun belum memiliki sertifikat layak fungsi atau belum ada yang menyatakan bahwa bangunan tersebut berfungsi dengan baik seperti itu. Oke, jadi langsung saja sistem informasi ini berisikan pertama ada definisi, yaitu di mana aplikasi ini berbasis website yang memuat info terkait syarat yang dibutuhkan dalam permohonan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi pada sistem informasi bangunan gedung.
Lalu di sini ada daftar regulasinya, ada peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021, lalu ada Perda Kabupaten Bantul nomor 5 tahun 2011 tentang pembangunan gedung, lalu ada Perda Kabupaten Bantul nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Bantul nomor 8 tentang retribusi perizinan tertentu. Ya, jadi di sini peraturan yang diregulasi di daerah Bantul ya teman-teman. Di sini ada peraturan retribusi di mana peraturan tersebut baru keluar pada tahun 2022. Jadi dalam pembuatan izin bangunan gedung atau PBG dan SLF itu uh, memiliki biaya retribusi yang telah ditentukan. Nah, aturannya bisa dilihat di sini teman-teman. Lalu dalam sistem informasi ini ada info-info terkait syarat PBG maupun SLF dalam bentuk poster, dapat dilihat di sini. Ya, ini kita masuk ke menu utama di mana ada PBG dan SLF. Jadi di sini fitur ini kalian bisa melihat bagaimana alur dalam permohonan persetujuan bangunan gedung atau PBG dan sertifikat layak fungsi. Ya, kita klik dulu salah satu. Oke, jadi di sini ada menu definisi yang tadi telah saya sebutkan, lalu ada alur pendaftaran akun SIMBG ya. Jadi saat ini teman-teman untuk membuat PBG maupun SLF itu sudah dilakukan secara nasional satu Indonesia melalui website simbg.pu.go.id. Yuk kita buka yuk. Oke. Nah, di sini kalian dapat kalian dapat mendaftar dengan email teman-teman. Jadi di sini bisa pilih pemohon PBG SLF. Oke. Ini menggunakan email aktif kalian ya teman-teman. Jadi harus benar-benar email yang aktif karena nanti di situ ada balasan dari verifikasi dokumen. Kita lanjut. Ya, ini tadi yang telah saya jelaskan. Websitenya daftar di sini. Kita semua nanti bikin PBG maupun SLF dalam website ini ya teman-teman. Lalu yang kedua ada verifikasi email. Dan yang ketiga, kalian diminta melengkapi data sebagai berikut. Ada nama lengkap, NIK, lalu alamat provinsi, alamat domisili, lalu ada nomor HP dan email kalian yang tadi. Oke, kita masuk ke alur permohonan. Jadi nanti kalian ketik tambah, lalu pilih persetujuan bangunan gedung karena ini tadi kita masuk ke dalam menu persetujuan bangunan gedung ya teman-teman atau PBG. Lalu kalian pilih sesuai dengan kriteria, lalu mengisi data pemilik dan bangunan. Lalu di sini nanti kalian akan mengunggah persyaratan ke dalam SIMBG. Nah, jadi sistem informasi ini kalian bisa lihat apa aja sih yang dokumen yang harus kalian unggah ke dalam SIMBG tadi dan di situ ada contoh gambaran dokumennya seperti apa. Jadi melalui sistem informasi ini kalian bisa tahu bagaimana alur permohonan melalui SIMBG tadi dan apa aja sih yang diperlukan gitu ya teman-teman. Nah, kita masuk ke jenis permohonan. Di sini dapat kalian lihat ada 6 fitur ya teman-teman. Bangunan gedung baru, bangunan gedung perubahan, kolektif, prasarana, cagar budaya, lalu ada SPBU 3 kiloliter. Coba misalkan kita membuat bangunan baru atau untuk yang belum terbangun. Kita klik. Oke, di sini kalian bisa memilih dari fungsi bangunan baru tadi,
Coba yang paling sering biasanya itu adalah fungsi hunian. Kita klik fungsi hunian. Oke, kalian tinggal memilih apakah bangunan kalian yang akan kalian bangun itu rumah tinggal tunggal, deret, atau susun. Oke, kita pilih rumah tinggal tunggal. Nah, ini setelah kita mengisi data yang tadi, lalu di sini ada informasi terkait rumah tinggal tunggal ya, teman-teman. Jadi, ketika kalian akan membuat rumah tinggal tunggal ini, apa saja sih persyaratannya dan apa yang harus dilakukan? Pertama, kalian harus mengisi data umum terlebih dahulu. Dapat kalian lihat di sini, yaitu ada nama bangunan, luas bangunan, lantai, tinggi, dan perancang dokumen teknis. Oke, selanjutnya kalian mengisi data pemilik seperti status kepemilikan, nama lengkap, jenis ID, nomor ID, alamat, telepon, dan email. Nah, di sini semua lengkap ya teman-teman. Kalian bisa melihat apa saja yang kalian butuhkan sebelum masuk ke dalam SIMBG tadi. Jadi prosesnya kalian bisa baca di sini. Lalu ada alamat bangunan gedung. Ini kita dapat lihat. Lalu kalian mengisi data bangunan gedung. Ini data-datanya, yaitu ada jenis permohonan tadi, lalu yang fungsi bangunan, jenis bangunan, dan nama bangunan. Lalu ada luas bangunan, lalu ada jumlah lantai bangunan, tinggi bangunan, luas basement, luas lantai basement, ini apabila ada ya teman-teman. Lalu perancang dokumen teknis tadi. Oke, selanjutnya di sistem informasi ini yang dapat kita lihat yaitu data yang diunggah. Jadi di mana di sini kalian dapat melihat apa saja yang kalian unggah apabila kalian uh, apabila kalian mengajukan perizinan rumah tinggal tunggal tadi. Oke, kita klik. Nah, ini. Jadi ini contoh syarat-syaratnya ya. Yang pertama ada file data kepemilikan tanah, lalu gambar batas tanah, gambar informasi penyelidikan tanah. Ini untuk bangunan ini ya teman-teman, tidak sederhana. Lalu ada KTP, lalu ada KRK, surat perjanjian pemanfaatan tanah. Jadi surat perjanjian ini yaitu apabila pemilik tanah itu bukan pemilik bangunan. Lalu ada KKPR, ini apabila diperlukan ya teman-teman. Lalu ada izin lingkungan atau AMDAL. Lalu ada data penyedia jasa tadi. Lalu ini untuk bangunan hijau teman-teman. Ini lalu nomor 11 ini gambar teknis seperti gambar situasi atau site plan. Lalu ada rencana tapak, denah, potongan, tampak, dan detail bangunan. Nah, di sini kita bisa lihat nih data apa saja yang perlu kita unggah apabila kita mengajukan perizinan di rumah tinggal tunggal. Coba kita klik aja contohnya data kepemilikan tanah. Oke, nah ini dapat kalian lihat. Jadi dokumen yang kalian unggah ini gambarannya seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini ada sertifikat. Di sini harus jelas ya semua scan-nya. Jadi ada nomor sertifikat, lalu ada daerah, nomor sertifikat, dan data-data dari sertifikat tersebut bisa kalian lihat. Oke, kita balik lagi. Lalu contohnya nih kita buka salah satu ya, yaitu seperti gambar teknis. Oke, kita buka. Nah, ini contoh gambarnya. Jadi gambar tersebut adalah gambar teknis ya teman-teman, bukan gambar foto rumah atau apa gitu.
tapi gambar dari penyedia jasa tadi gitu. Jadi di sini ada tanda tangan pemilik, lalu ada tanda tangan penyedia jasa, skala bangunan, dimensi, dan keterangan lainnya. Ini harus jelas ya teman-teman. Oke, lalu kita masuk ke ya ini KRK atau keterangan rencana kota atau kabupaten dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Jadi dokumen ini wajib ada ya teman-teman. Dokumen ini kalian bisa ajukan ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang atau Dinas PTSP kayak gitu. Jadi dalam dokumen ini ada ketentuannya yang harus kalian wajib ikuti dalam gambar teknis ataupun pembangunan nanti. Jadi di sini ada koefisien dasar bangunan 60% dari luas lahan seperti itu. Jadi bangunan kalian nih maksimal 60% dari luas lahannya, teman-teman. Jadi kalau lebih dari itu kalian melanggar. Oke, jadi kita semua mengacu di dokumen ini ya, teman-teman. Oke, lanjut. Di sini juga ada gambar detailnya, teman-teman. Jadi setelah gambar denah, tampak depan, samping, maupun potongan, ini kalian juga harus mengunggah gambar detailnya, detail struktur maupun arsitektur. Jadi di sini ada seperti struktur pondasi. Di sini harus terlihat jelas denah pondasi atau speknya ya, tulangan pondasi berapa, kalian memakai besi berapa, dan seperti balok kolom, kalian di sini harus ada dimensi maupun ukuran besinya. Ya, jangan lupa di sini ada lokasi, tanda tangan pemilik bangunan, dan tanda tangan penyedia jasa. Oke, lanjut. Lalu data yang diunggah salah satunya lagi yaitu adalah data penyedia jasa konstruksi badan usaha atau perseorangan arsitek berlisensi. Oke, jadi di sini kalian dalam penggambaran teknis tadi, apabila kalian menggunakan pihak ketiga, penyedia jasa atau arsitek, kalian harus mengunggah ini teman-teman, surat pernyataan bahwa arsitek tersebut atau penyedia jasa tersebut bertanggung jawab atas gambar dan atau perhitungan struktur dari gambar yang tadi diunggah ya teman-teman. Jadi memang dalam setiap pembangunan bangunan harus ada gambar teknisnya dan perhitungannya teman-teman, agar bangunan tersebut andal dan aman seperti itu. Ini contohnya dan bermaterai. Oke, nah ini adalah sertifikat keahliannya. Ini contohnya seperti ini. Jadi penyedia jasanya harus memiliki sertifikat teman-teman. Jadi dari sistem informasi ini kalian bisa tahu nih seperti apa gambaran dokumen yang akan kalian unggah. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke SLF. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, SLF itu untuk bangunan yang telah dibangun atau bangunan existing. Jadi tujuannya yaitu apakah kita bisa melihat bangunan tersebut berfungsi dengan baik atau tidak. Sebenarnya secara keseluruhan sama teman-teman, alur melalui simbg.pu.go.id, lalu data-data yang diisi, ya kita lihat contohnya misalkan fungsi usaha teman-teman. Di sini kalian bisa lihat misalkan kalian punya usaha perdagangan, misalkan kalian mau buat toko misalkan. Nah, ini data sebenarnya secara keseluruhan sama ya teman-teman. Isi data pemilik maupun data umum, data bangunan gedung, alamat, dan data yang diunggah. Namun dalam SLF
Yang membedakan adalah di sini ada kajian teknisnya, teman-teman. Jadi, kalau tadi hanya perhitungan rencana, kalau di sini kalian harus mengunggah laporan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung. Di mana coba kita klik terlebih dahulu. Nah, ini contoh kajiannya, teman-teman. Di mana dokumen tersebut itu ada pernyataan bahwa bangunan tersebut layak fungsi, lalu ada si pengkaji tadi dari pihak ketiga, serta datanya, dan laporannya. Jadi laporannya dibuat seperti ini, teman-teman. Ada pendahuluan, metode, ya kesimpulan, dan pembahasannya, teman-teman. Jadi di dalam pembahasannya ini ada checklist gambaran bangunan yang menggambarkan bangunan tersebut masih layak atau tidak, teman-teman. Checklist tersebut kalian bisa cari di lampiran PP 16. Oke. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Dalam sistem informasi, kalian bisa melihat alur, definisi, regulasi, pengumuman, maupun apa saja data yang akan kalian unggah. Nah, di sini ada fitur spesial, teman-teman, yaitu konsultasi PBG dan SLF. Jadi, di mana biasanya kita melakukan pelayanan di kantor tatap muka secara langsung. Nah, hal tersebut tentu saja dapat mengganggu pekerjaan lainnya, tentu saja, teman-teman. Jadi, di sini bisa mengurangi tatap muka. Jadi, kita bisa jawab lewat online. Coba kita klik. Oke, teman-teman, di sini ada formulir konsultasinya. Kalian bisa mengisi nama lengkap, alamat, nomor handphone, email, lalu keperluan konsultasi apakah PBG, SLF, atau SBKBG. Lalu di sini kalian harus mengisi nomor PBG dan SLF apabila telah mengajukan dan apa pertanyaannya, seperti itu. Ataupun apa ya, kalian kesulitan dalam menggunakan sistem informasi ini, atau kalian kesulitan dalam pengunggahan, itu kalian bisa tanya di sini, teman-teman. Nanti kami akan menjawab melalui email yang telah terdaftar tadi, yang telah kalian isi di sini tadi. Oke, nanti kalian kirim, nah kami akan balas seperti itu. Oke, balik lagi. Di sini ada kuesioner kepuasan pengguna sistem informasi, kalian bisa isi. Oke, kiranya itu, teman-teman. Jadi semoga aplikasi ini dapat membantu kalian dalam permohonan PBG maupun SLF. Oke, kiranya itu. Sekian. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.